Tidak ada yang sudi datang menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang. Apa saya binatang? Dinding-dinding ini dan jadi lem besi yang jauh di sana. Tembok yang tebal, tidak ada perabotan, hanya ada bantal dan tikar. Tidak ada selimut. Saya tahu, saya tidak mungkin bisa lolos dari penjara ini kalau tidak ada orang yang sudi menolong saya. Mudasir, kamu Mudasir, bagaimana caranya kau bisa masuk ke dalam kamar ini? Mudasir, kenapa? Kamu tidak kenal saya? Saya Atika, istrimu. Dulu kamu antar saya ke Jakarta, lalu kita berpisah di Bandara Soekarno-Hatta. Kamu juga sering mengirimkan saya surat. Apa? Saya sudah tidak punya daya tarik lagi. Dulu kamu sering bilang saya cantik. Ya, saya memang cantik. Kecantikan yang alami, tanpa gincu, tanpa bedak. Kamu suka saya apa adanya. Kamu sering bilang begitu. Saya tahu penyiksaan ini pasti membuat saya tidak cantik lagi. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Kamu bukan hanya menikahi wajah saya kan? Kalau kamu memang benar di sini, tolong saya, keluarkan saya dari sini agar kita bisa pulang. Tidak perlu melapor kepada polisi, apalagi kepada Menteri Ketenagakerjaan. Kita warga Indonesia, kalau banyak uang, kita diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau dapat musibah, mereka pura-pura tidak tahu kita diabaikan. Sudahlah Mudasir, berbicara tentang cara penanganan TKW seperti saya membuat dada sesak, apalagi dada kita. Kenyataan yang terang benderang tidak pernah dianggap sebagai kenyataan. Kenapa? Karena para pejabat malas untuk menangani segala masalah. Mereka enggan mengotori tangan dan menghambur-hamburkan tenaganya. Bukan saya, Tuhan. Saya tidak mencuri uang Tuhan. Saya tidak maling. Ampun Tuhan. Bukan saya. Lihat bekas luka di sekujur tubuh saya. Sebelum saya dijebloskan ke dalam penjara ini, mereka memukul saya, pipi, dada, panas sekujur tubuh saya. Saya tidak dapat membela diri. Saya seperti bola yang disepak sana kemari.
Demi Tuhan, saya tidak mencuri. Saya bukan maling. Tidak ada pengadilan yang mengadili saya. Saya tidak punya waktu untuk membuktikan bahwa bukan saya pelakunya. Tapi Mudasir, demi Tuhan, saya bekerja. Saya mendapat upah karena saya bekerja. Saya bukan pemalas. Sebelum subuh, saya sudah bangun. Saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menyetrika, memasak, bahkan mengurus taman. Di rumah yang sebesar ini, hanya ada saya seorang. Pekerjaan baru bisa selesai pukul 9 malam. Bahkan terkadang, kalau ada tamu di malam hari, saya harus memasak sampai tengah malam. Saya harus melayani tamu tersebut. Suatu malam, majikan lelaki saya datang. Ia tampak mabuk. Waktu itu pukul 11 malam. Dia masuk kamar, duduk di pinggir kasur, lalu menatap saya dalam diam. Saya buru-buru ikut duduk di kepala ranjang dan menatapnya dengan heran. Saya tidak sempat menanyakan apa maksudnya datang ke dalam kamar. Lebih tepatnya, saya tidak berani. Tapi sebagai perempuan, lalu diri saya berkata bahwa ada yang sedang menggoda majikan saya. Saya takut. Keringat dingin mulai bercucuran. Lalu ia berbaring, mengisyaratkan tangan agar saya ikut berbaring di sampingnya. Saya menggeleng, tubuh saya gemetar. Tubuhnya semakin melorot, kembali mengisyaratkan tangan agar saya baring di sampingnya. Saya berlari ke sudut ruangan, meringkuk, takut dan menangis. Saya menggeleng. Lalu majikan saya menatap saya dengan nyalang, lalu bergegas keluar dari kamar saya sambil menutup pintu dengan keras. Langkahnya semakin menjauh. Saya menghela nafas. Saya menangis, mengunci pintu dan mengurung diri saya sepanjang malam di dalam kamar. Saya bersyukur majikan saya tidak berhasil memerkosa saya. Tapi Mudasir, mungkin satu-satunya kesalahan saya adalah menolak hajat majikan, sehingga dia menuduh saya mencuri uang. Penyesalan ini bukan impian, tapi apa sebenarnya yang terjadi kepada majikan saya? Kenapa kamu diam saja, Mudasir? Kamu tidak percaya cerita saya? Saya benar-benar masih suci. Saya tidak pernah disentuh lelaki lain. Satu-satunya lelaki
manusia yang dilahirkan setara bisa saling menyiksa, bahkan memperlakukan saya seperti binatang. Hanya Tuhan yang Maha Esa yang bisa menentukan nasib manusia lain. Saya disiksa, saya didera tanpa penjelasan. Adilkah? Saya sudah lelah meminta pertolongan. Sudah ratusan kali saya meminta tolong, tetapi tidak ada yang datang. Hilang satu hari, mungkin bisa dimaklumi, tapi sebulan, apa masyarakat tidak curiga? Itu bisa saja terjadi pembunuhan. Pembunuhan? Ini bukan pembunuhan. Ini pembunuhan mental, pembunuhan politik. Kami selalu disiksa, dianiaya macam binatang. Kami hanya dianggap sebagai bangsa pelayan, bangsa pembantu rumah tangga. Kadang kami dilecehkan tanpa ada pertolongan. Bahkan pada peta dunia